Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat salah satu dari sikap liturgi yang kita temukan dalam perayaan Ekaristi, yaitu membungkukkan badan dalam doa "Aku percaya", khususnya pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Saudara-saudari terkasih, barangkali banyak juga umat sudah tahu tentang arti dari kalimat yang kami ucapkan ini. Tapi mungkin masih banyak umat Katolik yang belum memahami apa arti atau muatan dari membungkukkan badan pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Maka pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama, kiranya ini bisa menjadi masukan yang baik bagi kita untuk seterusnya atau dapat kita praktekkan dalam kehidupan berliturgi kita. Saudara dan saudari terkasih, dalam liturgi gereja Katolik, kita menemukan atau kita temukan di sana begitu banyak sikap yang kita sebut dengan sikap-sikap liturgi. Teristimewa dalam perayaan Ekaristi, mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup, kita akan bertemu atau menemukan berbagai macam sikap liturgi di sana. Misalnya kita lihat yang pertama, berjalan. Berjalan ini juga disebut sebagai salah satu sikap liturgi. Kita buat contoh, ketika umat memasuki gereja, berjalan dari pintu masuk gereja menuju tempat duduk, untuk mengambil tempat duduk itu, kita berjalan itu juga sudah dikategorikan sebagai salah satu dari sikap liturgi. Demikian juga nanti ketika para petugas liturgi atau rombongan petugas liturgi itu masuk dalam prosesi untuk memulai perayaan. Ketika mereka berjalan itu juga dikategorikan sebagai salah satu dari sikap liturgi. Jadi cara berjalan juga di dalam gereja ini juga perlu diperhatikan dengan baik. Cara berjalan di gereja beda dengan ketika kita berada di pasar, kemudian di tempat pesta dan lain sebagainya. Intinya atau prinsipnya di sana bahwa karena berjalan juga merupakan salah satu dari sikap liturgi, maka ini perlu menjadi perhatian kita sehingga kita dapat membedakan cara berjalan di dalam gereja dan juga di luar gereja. Itu salah satu sikap liturgi yang pertama. Kemudian sikap liturgi yang berikut misalnya yang kedua misalnya membuat tanda salib. Ini sudah saya bahas dalam konten-konten sebelumnya berbicara tentang tanda salib ini. Jadi tanda salib juga merupakan salah satu sikap dari liturgi. Nah, dalam liturgi gereja Katolik ada dua tanda salib yang diatur di sana, yaitu tanda salib pembuka dan juga tanda salib penutup. Jadi dalam liturgi gereja Katolik, tanda salib yang diwajibkan di sana ada dua, di pembuka dan juga di penutup. Kemudian misalnya sikap liturgi yang berikut berdiri. Kita ingat ketika para petugas liturgi masuk ke dalam gereja, dalam prosesi itu umat dalam posisi berdiri. Nah, posisi berdiri ini nanti dalam liturgi gereja teristimewa dalam perayaan Ekaristi akan kita temukan beberapa momen umat harus berdiri. Dan kalau kita perhatikan TPE yang baru ini, maka yang lebih dominan yang dilakukan umat dalam perayaan itu adalah sikap berdiri. Jadi nanti dalam bacaan Injil juga umat berdiri, doa "Aku percaya" dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti umat menerima berkat. Itu juga dalam posisi berdiri. Jadi berdiri juga disebut sebagai sikap liturgi. Maka perlu juga kita memperhatikan sikap kita ketika kita berdiri. Jadi sekali lagi beda cara berdiri kita di dalam gereja dan juga cara berdiri kita di luar dari gereja. Kemudian yang berikut saudara-saudari, sikap berikutnya adalah duduk.
Nah, dalam sikap liturgi duduk ini kita lihat atau kita temukan dalam beberapa momen. Misalnya ketika bacaan pertama dan bacaan kedua. Ini contoh yang sangat jelas. Nah, sikap duduk ini juga atau duduk ini juga dikategorikan sebagai salah satu dari sikap liturgi. Maka ini juga menjadi catatan penting bagi kita saudara-saudari, beda cara duduk kita di luar gereja, di warung kopi, dengan cara duduk kita di dalam gereja. Karena duduk ini juga merupakan salah satu kategori dari atau salah satu poin dari sikap liturgi dalam gereja kita. Kemudian kita lihat hal berikutnya atau sikap liturgi yang berikutnya adalah berlutut. Berlutut. Ini kita lihat misalnya pada saat doa syukur agung. Dalam tata perayaan Ekaristi yang baru sekarang misalnya, pada malam ia diserahkan sampai dengan anamnesis, di situ umat mengambil sikap berlutut. Dan juga misalnya banyak umat setelah menyambut komuni juga berlutut dan berdoa di dalam hati. Jadi berlutut juga dikategorikan sebagai sikap liturgi. Kemudian sikap liturgi yang berikut adalah mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan. Misalnya pada saat diajak marilah kita berdoa dalam ritus pembuka misalnya, umat diharapkan di sana mengatupkan tangan untuk masuk di dalam suasana doa itu. Jadi mengatupkan tangan bagian dari sikap liturgi. Kemudian menepuk dada. Menepuk dada ini kapan? Yaitu pada saat kita mengucapkan doa tobat. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada saat itu kita menepuk dada kita, itu juga menjadi sikap salah satu dari sikap liturgi gereja. Kemudian ada juga di sana mengecup. Mengecup juga merupakan bagian dari sikap liturgi gereja. Nah, kapan ini terjadi? Yaitu pada saat imam membacakan Injil. Itu jelas saudara-saudari. Kemudian sikap liturgi yang berikut merentangkan tangan. Merentangkan tangan. Ketika imam mengatakan Tuhan bersamamu atau semoga Tuhan beserta kita, imam merentangkan tangan di sana. Pada saat doa pembuka, kemudian pada saat bacaan Injil, memasuki doa syukur agung, kemudian doa penutup, berkat dan lain sebagainya, di sana imam merentangkan tangan. Nah, ini sebagai simbolisasi dari Yesus yang merentangkan tangan di kayu salib. Ini kira-kira. Lalu yang berikut ada juga sikap liturgi di sini bersalaman. Ini terjadi pada saat salam damai. Jadi pada saat salam damai umat bersalaman satu dengan yang lain. Ini juga sebagai kategori dari sikap liturgi. Dan yang berikut yang menjadi sorotan kita pada bagian ini adalah membungkukkan badan. Nah, saudara-saudari terkasih, pada saat kapan saja membungkukkan badan? Kita lihat langsung jelas saja di ritus pembuka ketika para petugas liturgi masuk. Mulai dari imam, lektor, kemudian misdinar, PLB, dan lain sebagainya. Ketika berprosesi masuk, tibalah di depan altar, semua petugas liturgi itu membungkukkan badan. Dan juga kita akan temukan di bagian liturgi yang lain. Tetapi inilah yang paling jelas yang bisa kita temukan di awal perayaan Ekaristi itu. Nah, saudara-saudari, maka sekarang saya mengajak kita untuk kita fokus pada bagian ini, yaitu sikap membungkukkan badan. Kata membungkuk telah lama digunakan dalam liturgi. Bahkan sejak Perjanjian Lama, kata ini telah digunakan untuk melambangkan sikap kerendahan hati dan penghormatan kepada Allah. Ini kalimat penting saudara-saudari yang harus kita garis bawahi, yaitu melambangkan sikap kerendahan hati dan penghormatan kepada Allah. Inilah yang disimbolisasikan melalui sikap membungkukkan badan. Biasanya ibadat Perjanjian Lama yang dilakukan oleh para imam atau umat dalam keadaan membungkuk. Jadi ini sudah dilakukan atau sudah dipraktikkan sejak Perjanjian Lama. Namun dalam perkembangannya sikap ini dapat diganti dengan menundukkan kepala atau berlutut. Itu bukan berarti bahwa sikap membungkuk ditiadakan. Nah,
Jadi dengan diganti di sana atau ada variasi di sana, menundukkan kepala atau berlutut bukan berarti sikap membungkukkan badan ini dihilangkan dalam liturgi. Nah, ada saat-saat tertentu sikap ini harus dilaksanakan. Misalnya, yang pertama, sebelum memaklumkan Injil. Ini oleh imam tentunya di sini. Lalu yang berikut, dalam mengucapkan syahadat, khususnya pada kata-kata yang dikandung dari Roh Kudus dan seterusnya. Kemudian yang berikut pada saat konsekrasi. Inilah atau di sanalah umat bersama dengan imam kita membungkukkan badan. Saudara-saudari, gestikulasi ini mengekspresikan sikap hormat kepada seseorang atau sesuatu. Sikap ini menunjukkan relasi akrab antar pribadi. Dalam Perjanjian Lama, membungkuk adalah simbol penyerahan atau pasrah terhadap kekuatan. Selain itu, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 86, bahwa gestikulasi ini menunjukkan kewajiban menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi. Saudara dan saudari, membungkuk atau menunduk secara tradisional adalah sikap menerima berkat. Jadi ini menjadi catatan penting bahwa pada saat membungkuk atau menundukkan kepala, itu adalah sebuah sikap atau cara untuk menerima berkat. Dan hal ini sudah dimulai dan ditemukan dalam konstitusi apostolik pada saat tabisan diakon. Ada kalimat nanti di sana dalam tabisan diakon, bunyinya demikian. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat. Ini poin yang sangat penting saudara-saudari yang harus menjadi perhatian kita ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi. Maka saudara-saudariku terkasih, di sini ada dua makna ucapan dari kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Maka di sini saya mau katakan begini saudara-saudari, bahwa pada saat kita menghadiri perayaan Ekaristi, dan ketika syahadat atau doa aku percaya diucapkan, dan tibalah di kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, seluruh umat termasuk petugas liturgi yang hadir di dalam gereja membungkukkan badan. Jadi setelah mendengar apa yang saya sampaikan melalui konten ini, barangkali bagi saudara-saudari yang belum pernah mendengar dan memahami ini, mari kita sama-sama menerapkan ini dalam praktek berliturgi kita. Jadi jangan kita bingung lagi ketika pada bagian ini. Artinya apa? Ketika bagian ini diucapkan dan ada yang membungkukkan badan, memberi hormat, kita juga ikut membungkukkan badan, memberi hormat seperti apa yang dikatakan atau dimaksudkan dalam bagian penting ini. Maka saudara-saudariku terkasih, untuk kalimat ini, yakni yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, mengandung dua makna. Ini mengandung dua makna. Yang pertama, makna untuk imam yang mengucapkan, dan yang kedua, makna untuk umat yang juga ikut mengucapkan kalimat ini. Pertama kita lihat makna untuk imam yang memimpin perayaan itu, baik sebagai selebran maupun para imam konselebran. Nah, apa maknanya? Imam belajar dari kesetiaan dan kerendahan hati Maria yang menerima tawaran keselamatan dari Allah. Kemudian, imam menyerahkan secara total pada kehendak Allah dengan bantuan Roh Kudus. Dan Roh Kudus pula lah yang membantu dan menjaga pelayanan yang diterima oleh para imam ini, sehingga para imam pun tetap kuat dan percaya dalam menjalankan tugasnya. Jadi imam juga ada makna dari kalimat ini. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat makna untuk umat. Umat menyadari peristiwa inkarnasi
Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu, yakni Ibu Maria. Jadi kita diharapkan menyadari peristiwa inkarnasi, sabda menjadi daging. Inkarnasi adalah tanda dan bukti solidaritas Allah dengan manusia. Kemudian, ia menyelamatkan kita dengan menjadi sama dengan kita. Bukan dengan cara sulap, maka manusia selamat, meskipun Allah sanggup melakukan apa saja. Saudara-saudari, inkarnasi ada supaya manusia yang di pikirannya terbatas ini memahami dengan sungguh peristiwa penyelamatan, karena Allah yang tidak kelihatan itu kini tampak dan kelihatan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sedikit informasi atau ulasan tentang makna membungkukan badan dalam doa aku percaya atau syahadat, khususnya pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.